Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya teman-teman. Selamat malam karena ini saya posisi lagi malam-malam kayak gini. Hanya sekedar ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman. Kemarin-kemarin banyak yang berbicara atau menanyakan tentang seputar ular gitu. Terus pertanyaannya gini, Kak, saya ingin memelihara ular tapi gak tahu harus apa dulu katanya. Harus seperti apa, harus bagaimana katanya. Kalau dari saya sih Kak, gini ya. Yang pertama itu kita harus mencari informasi seputar ular apa yang ingin kita pelihara. Terus setelah itu kita memilih jenisnya ya, jenis ular apa yang ingin kita pelihara. Terus pelajari tentang ular tersebut, mulai dari pola makannya, habitatnya, kayak hidupnya dan sebagainya ya. Pola makannya yang paling penting harus kita cari tahu teman-teman gitu. Nah kalau seputar informasi atau keilmuannya itu bisa ditanyakan kepada sahabat-sahabat komunitas reptil. Teman-teman bisa tanya-tanya seputar ular, bagaimana caranya, bagaimana. Kita harus banyak bertanya lah gitu, agar ketika kita memelihara ular tidak salah lah gitu. Kasihan juga kan kalau misalkan kita memelihara hewan terus kita tidak punya ilmunya atau tidak tahu dalam memeliharanya harus seperti apanya, itu kasihan juga kepada hewannya teman-teman. Itu bisa-bisa kita menyiksa kepada hewannya itu. Nah terus ular apa sih yang paling saya rekomendasikan kepada pemula? Kita banyak sih rekomendasian ular untuk pemula ya, termasuk mulai dari sanca ya, ular sanca atau sering nama latinnya itu sering kita dengar yaitu reticulatus ya. Reticulatus itu ular terbesar teman-teman ya, bukan ular terbesar, ular terpanjang teman-teman ya. Itu ular terpanjang di dunia gitu, teman-teman. Itu juga bisa direkomendasikan kepada pemula. Pada pemula bisa direkomendasikan untuk memelihara ular tersebut, tapi teman-teman kita harus memeliharanya itu babyan ya, jangan langsung kita masih pemula ujug-ujug gitu ya teman-teman ya, atau langsung kita kepada ular reticulatus yang gede atau yang besar gitu teman-teman. Itu sangat saya tidak rekomendasikan ya, tidak direkomendasikan untuk teman-teman pemula memelihara ular reticulatus yang ukurannya besar ya gitu teman-teman. Harus dari ukuran baby teman-teman gitu. Nah selanjutnya yaitu ular dipong atau Brongasmai piton nama latinnya gitu. Nah itu juga bisa direkomendasikan untuk pemula. Terus ada juga ular karung. Nah ular karung itu teman-teman bisa
dijadikan untuk pemula atau dipelihara oleh pemula, karena ular tersebut apalagi makannya itu gak ribet teman-teman. Makannya itu harus kita cukup menyediakan ikan teman-teman, dan ular tersebut atau ular karung tersebut itu hidupnya atau habitatnya di air. Nah, kalau kita misalkan melihara ular karung tersebut, maka harus di aquascape gitu, pakai apa ya, pakai kayak akuarium, ada daratnya, ada ada airnya gitu. Tapi ular tersebut itu lebih sering berada di di dalam air gitu teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya ular yang direkomendasikan untuk pemula yaitu ada ular ragon atau rangon, atau ular kisi ya, atau nama latinnya itu Xenocropis pitatus ya. Nah, itu juga bisa direkomendasikan kepada pemula, mengingat ular tersebut jarang menggigit kepada manusia ya gitu. Nah, makanannya itu bisa cicak, belalang ya, bisa juga kata-kata kecil ya, kata kecil ya yang di sawah itu, dan habitatnya pun memang lebih sering juga di persawahan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ular pipa ya teman-teman. Ular pipa itu makanannya cacing, terus ikan-ikan kecil, terus belut-belut kecil ya, itu makanan ular pipa. Nah, dan ular pipa juga itu baik ya, tidak terlalu aktif teman-teman. Nanti di video-videonya dicantumkan foto-fotonya teman-teman. Nah, terus selanjutnya yaitu ada ular crown snake ya, atau nama latinnya itu Pateropis guttatus ya teman-teman. Pateropis guttatus itu juga saya rekomendasikan kepada kepada teman-teman ya. Atau ular crown snake itu ular kebun jagung katanya ya, atau ular, bisa dikatakan ular jagung, ular kebun jagung ya, bisa gitu teman-teman. Yang selanjutnya yaitu ular monopohon teman-teman, itu bisa direkomendasikan untuk pemula. Terus ada juga ular monopohon itu makanannya bisa cicak juga bisa ya, terus mencit kecil ya, itu bisa dimakan oleh ular monopohon gitu. Nah, selanjutnya yaitu ular Liopetis Liopetis tricolor kalau nggak salah, atau kita sering sebut ular lidi ya teman-teman. Nah, ular lidi pun itu sangat saya rekomendasikan juga ya kepada pemula, mengingat bahwa ular tersebut itu makanannya serangga teman-teman. Jadi makannya itu serangga, jadi kita gak ribet, bisa dikasih makan jangkrik teman-teman. Atau kalau misalkan kita lagi bokeh atau nggak ada uang, bisa kita mencari belalang dari rumah kita ya, atau di belakang rumah kita, atau di pesawahan. Kalau misalkan teman-teman rumahnya dekat pesawahan, itu bisa dijadikan tempat mencari makanan buat ular tersebut. Nah, Kang, dari sekian apa yang barusan saya sampaikan,
Mana sih yang paling harus di oh iya, satu lagi, bal piton. Teman-teman, bal piton itu ular yang sangat amat sangat saya rekomendasikan buat teman-teman pemula yang ingin memelihara, ya. Mengapa? Karena ular tersebut itu karakternya sangat pasif, teman-teman, ya. Sangat pasif, teman-teman. Ya, walaupun ada beberapa 1-2 bal piton yang galak, tapi kebanyakannya itu ular bal piton itu sangat pasif, teman-teman, gitu. Itu yang sangat saya rekomendasikan sekali ya untuk pemula, teman-teman. Nah, terus bal piton itu, teman-teman, ketika dia terancam, dia itu bukan strike atau menggigit kita, akan tetapi dia itu malah melingkar atau membulat seperti halnya bola gitu. Makanya namanya juga bal piton gitu, teman-teman. Maka ketika terancam itu dia langsung membulat, teman-teman. Kalau misalkan di hewan yang lain ada seperti terenggiling gitu, menjadi sebuah bola gitu, teman-teman. Ya, itu. Jadi betul-betul sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman pemula yang ingin memelihara ular, teman-teman, ya. Itu yang sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman. Mengingat postur badannya pun itu paling dewasa itu hanya sampai 1 meter, teman-teman. Sampai 1 meter ada 1,5 meter lah. Paling panjang dengan bobot atau beratnya itu 9 sampai 10 kg, teman-teman, gitu. Maka kandangnya pun atau tempat tinggalnya pun nggak menghabiskan ruangan yang agak besar gitu. Jadi kita cukup beli box yang CB45 pun itu udah cocok untuk bal piton, ya. Itu bisa ditempatkan di kamar juga, teman-teman, karena emang ingat ular tersebut emang kecil gitu, teman-teman. Itu ya, makanya saya sangat merekomendasikan untuk kepada teman-teman yang ingin memelihara atau memelihara sebagai pemula dalam dunia ular, ya. Saya rekomendasikan banget untuk memelihara bal piton. Itu makanannya yaitu mencit, teman-teman, atau tikus putih, ya. Banyak di pet shop, ya. Sekarang udah banyak tersebar di pet shop, di beberapa daerah juga udah banyak tersebar di mana-mana mencit atau tikus putih, teman-teman. Itu, ya. Nah, untuk risiko, ya, pasti teman-teman risiko memelihara ular itu udah pada tahu, ya, teman-teman, risikonya seperti apa. Apalagi ya kalau di perkampungan itu, pengalaman saya, teman-teman, ketika punya ular yang besar itu tetangga-tetangga menyangkanya ketika kucing peliharaan mereka hilang itu dikasih makan sama saya kepada ular gitu. Itu parah banget. Maka harus tahan banting lah, teman-teman, digibahin dan sebagainya, pokoknya gitu, teman-teman, ya. Cukup sekian mungkin video kali ini, teman-teman, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Adapun misalkan kekurangan di video kali ini, mohon maaf, karena saya juga masih tahap belajar. Terus misalkan ada masukan dari teman-teman yang ingin memberikan masukan kepada video-video kami tunggu. Silakan ditulis aja di komentar, teman-teman, ya. Mohon maaf, kami juga sebagai pemula, ya, masih
masih tahap belajar di dalam di bidang reptil atau di bidang perularan teman-teman ya. Itu ya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kumaha atau nyebut subscribe itu bisa pokoknya subscribe ya teman-teman. Terus support kami teman-teman. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.